Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Ibu Bapak Saudara, kembali kita bertemu di dalam channel ini dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 17 sampai 23. Inilah firman Tuhan. Dan jikalau kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan pada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak Saudara, takut adalah bagian penting dari pengalaman kekristenan kita. Dari kecil kita sudah diajari supaya kita jangan takut. Dalam kisah Paskah yang baru saja kita dengar pada minggu-minggu yang lalu, malaikat dan Yesus selalu berpesan, jangan takut. Tetapi tiba-tiba Rasul Petrus di dalam pasal 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya disebut, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ibu Bapak Saudara, secara singkat Petrus berkata, hiduplah dalam ketakutan. Artinya kehidupan yang telah dilahirkan kembali melalui benih firman yang tidak fana itu adalah belajar menjadi seperti orang asing di negeri asing. Artinya kita harus hati-hati. Takut berarti peka dan tanggap. Takut berarti jangan sampai jatuh ke dalam dosa lagi. Takut berarti jangan sampai melukai hati Bapa. Takut berarti sadar dan mengetahui akan kelemahan-kelemahan kita. Takut berarti ketelitian yang begitu cermat dan sensitif supaya kita tidak jadi budak dosa. Takut berarti ada penghormatan dan rasa kagum kita akan Allah. Maka ketika Petrus berkata, hiduplah dalam ketakutan, artinya bencilah kejahatan, jauhkanlah diri dari segala macam kejahatan. Karena takut akan Tuhan itu adalah anugerah yang tenang, yang menuntun kita, sehingga kita tidak jatuh ke dalam dosa. Apa yang mau dicirikan oleh kehidupan yang telah dilahirkan kembali dalam firman itu? Pertama-tama di ayat 17 disebut, selain takut untuk kembali jatuh dalam dosa,
takut untuk melukai hati Allah. Yang kedua, kelahiran kembali kita dengan firman Allah dicirikan dengan hubungan yang baru dengan Tuhan. Saya bacakan ayat 17 bagian awal. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Kelahiran kembali di dalam Tuhan telah melahirkan hubungan yang baru dengan Tuhan dengan menyebut Dia sebagai Bapa. Ibu Bapak Saudara pasti tahu Bapa, atau yang lebih sederhana Papa, itu adalah punya dan sebutan yang sangat dekat dengan anak. Seseorang mengatakan papa itu adalah pasti anaknya, kalau enggak istrinya. Kalau seseorang mengatakan papa kepada suami orang lain, mungkin ke gereja itu bisa kena siasat gereja. Ada hubungan yang dekat, sedekat papa dengan anak, sedekat anak dengan papa. Hubungan yang begitu khusus antara kita dengan Allah. Itulah aspek pertama dan aspek kedua dari kelahiran kembali kita dengan Tuhan. Ada hubungan keluarga yang baru. Bukan sekedar panggilan ketika kita menyebut Bapa kami yang di sorga. Tapi sebutan dan panggilan itu mencirikan ada hubungan yang sedekat Bapa dengan anak antara kita dengan Dia. Maka hidup sebagai lahir baru itu adalah kita memosisikan diri kita sebagai pewaris, sehingga kita sadar akan bagaimana fungsi kita di dalam sehari-hari kehidupan kita. Diperkenalkan juga dengan kelahiran kembali di dalam firman Allah itu, di mana Allah menghakimi semua orang. Bahwa walau kita ada dalam hubungan baru, kita sebagai anak, Dia sebagai Bapa, bukan berarti kita luput dari perhatiannya. Tahun-tahun ketaatan tidak bisa membeli 1 jam ketidaktaatan. Maka disebut kita dihakimi tanpa memihak. Walau kita adalah anak, bukan berarti kita bebas dari hukuman Allah. Tanpa memandang muka, Ia menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Jadi tinggal tidak ada seorang pun boleh izin, boleh absen, boleh abstain dari penghakiman Tuhan. Itu poin pertama dan poin kedua. Tetapi yang ketiga di ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus. Nampak di sini bahwa kelahiran kembali di dalam firman itu menunjukkan keaslian pertobatan kita, yaitu apa? Saling mengasihi. Perubahan radikal dari kelahiran kembali di dalam Kristus itu adalah apa? Kasih bagi saudara-saudara kita. Tanda tertinggi dari kelahiran kembali kita itu adalah kasih. Sebagaimana 1 Yohanes 3 ayat 14 menyebut, Dia yang tidak mengasihi tinggal dalam kematian, tetapi orang yang mengasihi dibangkitkan. Kita hidup hari-hari ini di dunia yang memakai topeng, di mana cinta di wajah kita itu sifatnya sangat eksternal, iya kalau nggak pakai filter. Cinta yang pura-pura, cinta yang tidak asli. Tetapi Calvin mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sulit dari semua tugas yang diberikan kepada kita selain dari mengasihi sesama kita. Karena kita cinta diri, cinta yang datang dari dalam diri kita itu cenderung egois. Mengukur kasih kita itu dengan keuntungan yang akan kita peroleh dari orang di sekeliling kita. Tetapi di sini kita diajari
bahwa selain tidak lagi mau main-main dengan dosa, kita hidup dalam ketakutan yang tidak ingin menyakiti hati Tuhan. Hidup dalam kelahiran kembali itu kita diingatkan bahwa kita sudah punya hubungan baru dengan Bapa. Dan yang ketiga, kita memiliki hubungan baru dengan sesama kita melalui kasih kepada sesama. Ayat 22 ini jika dilihat lebih jauh disebut, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Sungguh-sungguh di sini artinya kasih itu seperti meregangkan tangan, mengulurkan tangan dengan semua energi, sehingga kasih tidak boleh dangkal. Kasih itu harus dengan peregangan penuh, dengan kesungguhan. Kasih di sini bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah perintah yang sangat tegas dan yang sangat jelas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh. Tidak ada disebut kalau boleh diusahakanlah, kalau bisa dikasihlah, dengan sasilah sesama itu dengan segenap hati. Tidak. Kasih di sini sebagai perintah, bukan sebagai pilihan. Lalu di sini juga di ayat 22 ketika kita belajar mengenai hidup dalam ketaatan, hidup dalam kelahiran kembali itu dicirikan dengan apa? Kasih yang dimurnikan melalui ketaatan. Jadi pernah suatu ketika seorang penerjemah dari penginjil kesulitan mengartikan apa itu ketaatan. Lalu ketika dia tiba pulang ke rumah, dia bersiul untuk memanggil anjingnya. Ketika dia bersiul, anjing ini datang. Lalu seseorang yang melihat, dia berkata, anjingmu ini sungguh-sungguh sangat mendengarkanmu. Lalu dia sadar bahwa arti ketaatan, kepatuhan yang dia sulit terjemahkan tadi ketemu melalui peristiwa itu. Artinya ketaatan itu adalah semua bergerak. Seperti seekor anjing tadi yang berlari secepat-cepatnya, bersukacita sedalam-dalamnya. Seperti itulah ketaatan dalam kelahiran kembali itu. Lalu pertanyaan terakhir, bagaimana kita bisa lahir kembali? Jikalau kita bisa hidup dengan dalam ketakutan untuk tidak menyakiti hati Tuhan, kita memiliki hubungan baru dengan Tuhan, kita memiliki hubungan yang baru dengan kasih terhadap sesama kita. Apa yang menyebabkan kita bisa demikian? Ayat 23 menyebut alasan penyebabnya adalah karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya ada kemampuan dari firman Allah mengubah manusia, mengubah kita melalui kuasanya. Kelahiran kembali bukan perbaikan diri manusia, tetapi kuasa yang bekerja di dalam diri Allah melalui firman itu. Seorang sekretaris jenderal dari lembaga Alkitab di Zimbabwe yang bernama Gaylord Kambarami bertemu dengan seorang perokok. Dan dia membagikan Alkitab kepada seorang perokok itu dan lalu dia berkata, kau kasih saya perjanjian baru. Saya akan memakai kertas dari Alkitab perjanjian barumu ini untuk menggulung dan membuat rokokku. Kalau di kampung dulu ada namanya timbaho tali. Timbaho tali itu ada tembakau lalu digulung-gulung, diambil kertas lalu ya dilipat di dalam lalu nanti dinyalakan. Dia mau mengatakan Alkitab ini tidak berguna bagi saya. Saya pakai ini untuk menggulung rokok-rokok saya. Gaylord menjawab, saya mengerti apa maksudmu, tetapi janjilah dulu sebelum kau menggulungnya,
Baca dulu isinya. 15 tahun tidak pernah lagi Gaylord ketemu dengan orang ini. Tiba-tiba pada sebuah acara, seseorang berkata, 15 tahun yang lalu, Gaylord ini memberikan saya sebuah Alkitab yang berisikan perjanjian baru dan saya menggulungnya tiap hari. Tapi akhirnya saya berhenti ketika setiap menggulung itu saya membaca. Dan yang saya baca terakhir adalah Yohanes 3 ayat 16. Lalu sejak itu saya berhenti. Bukan berarti Yohanes 13 dimaksudkan adalah resep yang manjur untuk membuat kita berhenti merokok. Bukan. Tetapi maksudnya firman itu ternyata bisa melahirkan seseorang untuk berubah di dalam hidupnya. Sehingga Bapak Ibu kalau pernah menerima Alkitab dalam perkawinan Anda, itu artinya Bapak Ibu sebenarnya bukan hanya dibaca saat kita punya masalah, tetapi tujuan kenapa Alkitab diberikan dalam sebuah perkawinan supaya apa? Firman Allah itu sebagai benih yang mampu melahirkan kehidupan yang baru di dalam rumah tangga, menumbuhkan kehidupan, mempertahankan kehidupan, merawat kehidupan cinta yang telah didirikan di dalam altar gereja itu. Kita semua tahu, orang Yahudi, mereka membenci firman. Orang Yunani, mereka mencemooh Injil. Orang Romawi, mereka melemparkan Injil itu ke dalam api. Orang pintar, mereka melemparkannya ke dalam tungku, ke lautan lucu-lucuan dan keraguan-raguan dan cacian bahkan dengan firman Allah. Kita pernah mendengar ada seseorang bahkan menaruhnya dan tanda kutip maaf buang angin di atas Alkitab itu. Tapi apa yang terjadi Ibu Bapak? Saat ini firman itu masih hidup. Sampai sekarang firman itu masih bergema walau diterjang dari mana-mana. Ia tetap berbicara sepanjang masa. Firman itu melahirkan kehidupan yang baru dalam hidup kita. Firman itu bukan tentang apa yang kita baca lagi dalam Alkitab, tapi firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan kami merayakan kelahiran kembali di dalam firman-Mu, yang melahirkan kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, menjadi hidup di dalam ketakutan untuk melakukan dosa. Menjadi hidup dalam hubungan baru kami dengan-Mu, kami sebagai anak-Mu, Engkau sebagai Bapa kami. Dan firman-Mu telah melahirkan kami menjadi kasih, pelaku kasih ke dalam dan ke sekeliling kami. Terima kasih Tuhan untuk karya kelahiran kembali ini. Biarlah semua kami tetap hidup seturut dengan rancangan. Dalam Yesus kami bersyukur. Amin.